siapa saja itu kayak tidak ada pengaruh, masih ada harapan, yaitu dinasehati dengan kematian. Kalau dinasehati dengan kematian saja udah tidak ternasehati, wallahu a'lam bishawab. Caranya gimana nasihatin orang kayak begini? Oleh karena itulah, kalau kita mengingat kematian, betapa setiap orang yang ingat mati, insya Allah jadi orang soleh-solehah. Orang itu hidupnya tidak karu-karuan itu lagi lupa mati, yakin. Betul nggak kira-kira? Kayak tidak ada orang ya? Betul nggak kira-kira? Ada anak durhaka sama orang tua, pasti lagi lupa mati. Ada pemurid kurang ajar sama guru, pasti lagi lupa mati. Ada suami lupa istri juga pasti karena apa? Lupa mati. Istri tidak setia dengan suami juga pasti karena lupa mati. Saya tidak enak kalau nyebut pejabat. Kalau ada pejabat sudah digaji masih ngambil sendiri juga, pasti karena lupa. Dan yang kan tidak karuan itu bukan yang kecil-kecil, yang ketua DPR, yang menteri, betul nggak kira-kira? Itu kan gajinya gede, tapi masih kurang gede. Kenapa? Tidak ingat mati. Oleh karena itu, memang penting ingat mati agar kita rajin ngaji. Orang diajak ngaji tidak mau, sebabnya apa? Lupa bahwa dia bakal mati. Coba ingat mati, yakin pada rajin ngaji. Karena orang kalau udah mati diajiin, maka mending ngaji atau diajiin. Alhamdulillah. Terlebih lagi Bapak Ibu yang mulia, tadi wakil dari keluarga udah menyampaikan usianya 40 tahun. Betul? Mengenai 40 tahun Rasulullah punya peringatan. Silakan yang ahli ngaji buka kitab Ayyuhal Walad. Imam Al-Ghazali mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahaz 'alan nar." Orang yang umurnya telah melewati 40 tahun sedangkan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, maka kata Nabi, falyatajahaz 'alan nar, mohon maaf, siap-siap masuk ke dalam. Saya tidak enak nyebutinya. Falyatajahaz 'alan nar, orang yang sudah lewat 40 tahun sedangkan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, siap-siap masuk ke dalam neraka. Para jamaah yang mulia, kalau mendengar kata neraka itu jangan kebayang kubur dan neraka saja. Sebab surga neraka sudah mulai dirasakan nuansanya di dunia. Calon surga sudah mulai merasakan tenang tentram dalam hidup. Calon neraka sudah mulai merasakan resah dan gelisahnya. Betul begitu? Coba ini zaman dulu ketika masih gadis, yang ibu-ibu masih perjaka, yang bapak-bapak, terus sudah lamaran mau akad nikah, menjelang akad nikah senang enggak? Akad nikahnya belum, senengnya udah. Betul nggak kira-kira? Nah itulah contohnya. Orang yang bakal bahagia sudah mulai merasakan bahagianya. Orang bakal susah sudah mulai merasakan susahnya. Mohon maaf nih, ada orang yang sekarang beritanya di TV tidak berhenti-berhenti. Jangan sebut nama. Semua juga udah pada tahu, betul enggak? Terancam hukuman kalau tidak mati seumur hidup 20 tahun penjara. Itu belum diketok putusannya, sudah susah tidak? Susah. Maka dari itu, mari di dalam peringatan hari ke-40 wafatnya seorang orang tua kita Haji Bairam Effendi ini, kita ambil pelajaran sebaik-baiknya. Coba kita bersama-sama berkaca, kiranya kita siapa dan kemana. Karena ngomong-ngomong nih, ini waktunya saya berapa menit lagi nih?
Kalau kita buka dalam kitab Ad-Da'watut Tammah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, Innallaha khalaqal jannata wa khalaqan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan surga dan telah menciptakan neraka. Surga telah dicipta, neraka telah dicipta. Dan juga beliau menyatakan wa khalaqallahu jannata wa khalaqallaha ahlan. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan surga dan Allah juga telah ciptakan calon-calon penghuni surga. Mau tahu siapa calon penghuni surga? Fahum bi amali ahlil jannati ya'malun. Mereka yang bakal menjadi calon penghuni surga itu sekarang ini sedang melakukan amal-amal ahli surga. Mereka sudah pada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wiridanya la ilaha illallah muhammadur rasulullah miftahul jannah, kunci pembuka surga. Memang kita sadar Pak Ustaz, ya tiap sholat kan syahadat. Tasawuf awal, tasawuf akhir kan syahadat, itu kita tasdid syahadat kita itu. Maka yang mantap coba bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kalau salat kan sambil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang calon surga itu sekarang ini tiap dengar adzan ya sholat pada waktunya. Dengar adzan subuh sholat. Kayak tidak ada orang ya? Ada ya, alhamdulillah. Jadi dengar adzan subuh sholat subuh, dengar adzan duhur sholat, dengar adzan asar sholat, dengar adzan maghrib sholat, dengar adzan isya sholat. Kenapa saya perlu tanya begini? Karena ada yang sholatnya pilih-pilih. Maghrib sholat, isya tidak, ya, duhur sholat, asar tidak. Enggak, tiap dengar adzan ya sholat. Itu calon-calon penghuni surga. Kalau orang yang enggak mau sholat, wah gawat. Maka beliau juga menyatakan wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlan. Allah telah ciptakan neraka dan Allah juga telah ciptakan calon penghuni neraka. Fahum bi'amali ahli nari ya'malun. Mereka yang bakal menjadi penghuni neraka sekarang ini sedang melakukan amal-amal ahli neraka. Bagaimana? Sampai saat ini belum mau mengucap kalimat syahadat. Kadang ada orang ngomong, kenapa sih kita nih kalau hari Natal ngucapin selamat Natal aja susah? Apa sih susahnya mengucapkan selamat hari Natal? Betul enggak? Ada orang ngomong gitu. Nah sekarang kita ganti nanya, apa sih susahnya sampai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apa susahnya? Kalau susah nanti saya talqin, saya ajarin. Ayo. Nih, mana yang belum mengucapkan? Ayo, saya tuntut. Susahnya di mana? Jangan mengatakan seperti itu. Ini masalah prinsip, ini masalah keyakinan, betul enggak? Ya sampai aja enggak mau mengucapkan kalimat itu, padahal tinggal ucapkan. Ayo ucapkan bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Mau enggak mengucapkan? Jadi ini bukan masalah sekedar ucapan, ada konsekuensi. Nah, jangan keras. Orang-orang yang apa namanya enggak enak sebut calon titik-titik sampai sekarang enggak mau syahadat. Lalu ada juga yang sudah syahadat murtad. Sudah syahadat keluar. Malah yang aneh lagi, katanya dia itu murtad setelah tahajud. Setelah sholat tahajud mendapatkan inspirasi untuk keluar dari Islam. Ada. Dan itu artis sekarang banyak yang menjadi penggemarnya. Saya tidak akan sebut nama, tidak bagus sebut nama orang di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tidak mau sholat kan jelas. Surah Quran itu masalakum fi saqar. Apa yang buat kamu sekalian di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami orang yang tidak mau sholat.
zakat. Berzakat tanda orang yang calon insya Allah surga. Yang haji sudah mampu berhaji, jalan surga. Sudah mampu, tidak mau berhaji, banyak harta, tidak mau berzakat, tanda-tanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, para jamaah yang mulia, maka dari ini terutama berkenan dengan masalah haji, karena sekarang untuk berangkat haji itu semakin sulit, bukan hanya karena masalah duit, masalah giliran, masalah berapa tunggu yang panjang. Maka jangan sampai lupa, kita semuanya umat Islam jangan sampai hatinya kosong dari tekad mau menaikkan ibadah haji. Sebab kalau Imam Ghazali menukil dalam kitab Ihya, niatul mu'mini khairun min amali, niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Artinya orang yang sudah punya niat yang suci, walaupun belum wujud dalam amal karena keterhalangan ataupun ketidakmampuan, insya Allah sudah jadi amal. Dalilnya sabda Rasulullah, faman hamma biasanatin falam yakmalhu, faman yakmal biasana falam yakmalha, kata Allah tabaraka indahu hasanatan kamilah. Orang yang sudah bertekad melaksanakan satu amal kebajikan, kalau ia belum mampu melaksanakannya, Allah tetapkan di sisinya satu kebajikan yang sempurna. Jadi mohon maaf, ini saya coba tes ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada yang belum haji? Ada yang belum haji? Kapan mau berangkat haji? Nah, saya ajarin nih biar tidak repot. Kalau ditanya kapan berangkat haji, tidak usah mikir panjang lebar. Insya Allah tahun depan. Yang mantap jawabannya. Ini bukan bercanda, serius, azam. Kalau Allah kehendaki bisa. Bisa. Saya udah melihat banyak orang yang kayak gitu. Saya pernah sedang manasik haji di Darut Tauhid, tiba-tiba ada suami istri gabung. Saya tanya, kok Bapak tiba-tiba muncul? Kemarin kan tidak ada. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah saya dapat ini panggilan dari Arab Saudi. Ya rupanya ketika Raja Salman ke Indonesia, beliau itu staf Kementerian Luar Negeri, ikut juga bertugas, kerjanya bagus, mungkin dicatat oleh staf kedutaan itu Bapak itu berangkatin haji. Berangkat haji suami istri. Ada lagi yang unik kemarin nih, tahun musim haji kemarin, ada bapak-bapak sedang istirahat di Masjid Istiqlal, nyender di tiang Istiqlal itu pada duhur. Datang seorang menteri Arab Saudi, lihat bapak-bapak itu, entah dari mana asalnya, tertarik itu untuk nanya-nanya. Ditanya, Bapak udah haji belum? Belum. Berangkat haji tahun ini. Berangkat. Tuh, kalau Allah kehendaki, maka coba main-main di Istiqlal, nyender di tiangnya itu. Kalau niat tidak jadi, itu kan takdir Allah begitu. Tapi bisa saja kalau menghendaki. Atau ada orang kaya raya tiba-tiba tergugah hatinya berangkat haji, berodak, kan bisa aja. Jadi intinya tekad dulu. Coba saya tes lagi. Bapak Ibu sekalian yang belum haji, kapan mau berangkat haji? Kurang mantap. Insya Allah tahun depan. Itu dong, yang tegas. Kapan mau berangkat haji? Insya Allah tahun depan. Kalau umroh kapan? Umroh kok tahun depan? Bulan depan aja kalau umroh. Nggak usah lama-lama. Ini serius. Tekad penting. Sebab apa? Kalau ada orang sudah tekad, tulus dari hati, usaha semampunya, kalau belum bisa nabung uang, nabung ilmu dulu, beli buku manasik, mulai hafalkan talbiyahnya, beli gambar Ka'bah, tiap mau tidur lihat biar makin rindu. Sampai mati, belum sampai ke tanah suci, digotong ke liang lahat. Kata tetangga, kasihan banget di jenazah, belum mati sudah mati. Kata malaikat, salah ente, dia sudah bawa pahala haji satu sempurna. Maka pentingnya kita ini punya niat yang baik. Ada musola masjid lagi dibangun, bertekadlah untuk ikut berinfak atau berbakar. Pondok dibangun, bertekadlah untuk kita berakap. Saya rencana mau nyumbang 1.000, malu ya 1.000 ya, 1 juta misalnya. Sampai selesai pembangunan tidak kesampaian, cuman baru bantu 100.000. Insya Allah niat kita akan tercatat sebagai amal satu sempurna di sisi Allah.
Lalu bedanya apa dengan yang benar-benar melaksanakan? Bedanya cuma kelipatan saja. Orang naik tekad haji, berangkat haji, pulang mabrur, dapat pahala haji 10 kali lipat. Kemudian para bapak yang mulia, terpenting lagi ini berkaitan kita mengenang wafatnya orang tua kita Haji Bairam Syekh Effendi ini. Sebaiknya kita dalam keluarga ada istibaqul khairat, maksudnya ada perlombaan dalam amal kebaikan. Apa? Tadi sudah disampaikan oleh wakil daripada keluarga. Insya Allah keluarga akan bisa berhimpun kembali di surga. Itu telah disebut oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sala min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden itu, mereka penghuni surga Aden akan masuk ke dalamnya dan juga bersama dengan orang-orang tua mereka, dengan orang-orang yang soleh daripada orang-orang tua mereka, pasangan-pasangan hidup mereka dan keturunan mereka. Nah, kalau dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yujma'u bainahum wa baina ahbabihim, akan dikumpulkan penghuni surga Aden itu, surga Aden, surga dan sebagainya, bersama dengan orang-orang yang mereka cintai, minal abai wal ahlina wal abnai. Jadi apa? Bapak-bapaknya, jadi bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, buyutnya ke atas. Wal ahlina, keluarganya, maksudnya suami atau istrinya. Wal abnai, dan anak-anaknya, anak cucu terus ke bawah. Miman sholaha fi duhuli jannati, itu orang-orang yang mereka memang patut masuk ke dalam surga. Artinya begini, target kita dalam keluarga ini, terutama dalam keluarga besar mulia daripada Bapak Bairam Syekh Effendi ini, hendaknya kompak semuanya, harus punya program. Kita semuanya harus pegang tiket masuk surga, min ahlil jannah. Walaupun surganya paling bawah, yang penting masuk surga dulu, itu urusannya. Caranya bagaimana? Pegang teguh sampai mati kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ayatnya tuh, sekali la ilaha illallah sampai mati, dulu la ilaha illallah, sekarang la ilaha illallah, sampai kapanpun tetap. Jadi kalau mau pakai harga mati, ini yang harga mati ini. Harga mati la ilaha, jangan yang lain-lain. Kadang-kadang kita harga mati yang lain-lain. Benar, kita berani mati dengan itu. Mati itu dengan la ilaha illallah, ini harga mati. Man ya kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Orang yang akhir kalimatnya dalam ini adalah la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Jadi ceritanya begini. Ini seluruh keluarganya Bapak Bairam Syekh Effendi, alhamdulillah di alam akhirat nanti, ini bayangan saya sudah masuk ke dalam surga semuanya. Alhamdulillah. Terus masalahnya bisa tidak kumpul? Surga itu banyak tingkatannya, banyak derajatnya. Antara sederajat dengan yang lain, baina sama'i wal ardh, jauh. Ngomong-ngomong kumpul tidak. Nah di sini nih. Jadi di surga pun orang bisa-bisa karena beda amal, tapi ada kabar gembira. Yujma'u bainahum wa bain ababihim. Orang-orang yang berada di surga Aden atau surga-surga yang tinggi itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai, dikumpulkan dengan nenek moyangnya, dikumpulkan dengan pasangan hidupnya, dikumpulkan dengan keturunannya, asal mereka orang-orang yang memang soleh untuk masuk surga. Litaqra'ainuhum bihim, supaya para penghuni surga Adam itu tenang, tentram, pandangan mata, kepala dan hati mereka kumpul bersama orang-orang yang dicintai. Hatta turfa'a darajatul adna ila darajatil a'la, sampai-sampai
anggota keluarga yang derajat surganya paling rendah diangkat ke surga yang paling tinggi tanpa mengurangi yang tinggi itu daripada derajatnya. Maksudnya begini nih ngomong-ngomong, dalam keluarga harus ada perlombaan istiqaqul khairat. Kira-kira siapa nih yang bisa mencapai surga paling tinggi? Siapa yang surganya paling tinggi? Yang paling tinggi ilmunya, yang paling tinggi ikhlasnya dalam amal, yang paling tinggi perjuangan dan sebagainya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ini adalah apa? Anugerah Allah di akhirat. Di dunia tidak bisa. Di dunia ya satu keluarga beda-beda nasib, betul enggak? Kalaupun ada satu orang di antara yang sukses jadi pejabat tinggi umpamanya, bahkan jadi presiden, kalau perlu bisa tolong yang lain jadi presiden. Apalagi presiden cuma satu, gimana ceritanya? Bahkan ngangkat menteri pun berat itu. Ada bapaknya udah presiden, jenderal bintang 4, anaknya mau bintang 1 aja belum dapat. Mau jadi presiden makin berat lagi. Di dunia kita tidak mudah menolong saudara. Ada di antara kita jadi konglomerat rumah pondok indah atau puri indah, bisa tidak kira-kira buatin semua keluarga di sana? Di dunia tidak mudah berkumpul. Maka dari itu ada kesempatan besar di dunia. Mari kita jalani tugas kita di tempat kita yang dimudahkan Allah, asal diberkahi Allah. Targetnya di akhirat kumpul lagi keluarga besar. Dari kakek nenek sampai kepada anak cucu kumpul di satu tempat. Tempat yang mana itu? Tempat tertinggi yang bisa diraih keluarga itu. Misalnya siapa mau sebut nama yang sekarang surganya paling tinggi di dalam keluarga beliau, siapa kira-kira nanti mas? Kira-kira beliau sendiri. Wah, misalnya beliau surganya surga Aden, surga Firdaus, maka bapak ibunya yang di surga tapi bawah tarik Firdaus, anak cucunya di bawah tarik, suami atau istri di bawah tarik, itulah di surga. Ini kabar gembira. Buka surat Ar-23, lihat tafsir-tafsirnya, banyak diterangkan di situ. Maka semoga pertemuan kita dalam rangka memperingatkan doakan almarhum Bapak Beram Sapedi ini menjadikan kita semua masing-masing bangun keluarga kita keluarga ahli surga, supaya kita bisa bareng-bareng berkumpul dengan nenek moyang kita dan cucu ataupun keturunan kita bersama dalam keabadian, kebahagiaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf pada orang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.